Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan bijak. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang yang babat alas di kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara di Cikarang. Beliau sudah merantau dari tahun 97. Jadi dari awal itu udah sangat tahulah seluk-beluk di kawasan industri yang ada di Bekasi ini. Untuk itu kita sambut beliau, Pak Darsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kita ingin berbicara, ngobrol-ngobrol sama Pak Darsono. Insya Allah. Bagaimana awalnya merantau dari kampung, dari desa sampai ke Bekasi. Dimulai dari Pak Darsono kecil, sekolah di kampung. Monggo silahkan diceritakan lahir di mana, terus sekolah di mana. Monggo. Ya, pertama-tama kita syukur dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur itu secara lisan mengucap alhamdulillah. Nah, secara anggota badan adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi kesempurnaan syukur itu antara hati, lisan, dan perbuatan. Hatinya bersyukur, lisannya alhamdulillah, anggota badannya melaksanakan ketaatan. Nah, itu disebut syukur. Jadi syukur itu bukan syukuran anggap jaipong, bukan ya. Alhamdulillah. Terus yang kedua tentu saja kita sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Nah, kemudian yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bijak yang telah mengundang saya. Terima kasih kembali. Untuk bercerita. Jadi ini cerita pengalaman saya pribadi ya. Jadi saya sampaikan tidak mewakili pihak manapun. Jadi harapannya kalau ada yang baik ya diambil. Kalau ada yang kurang baik ya silahkan diberi masukan untuk kedepannya kita lebih baik lagi. Terus apa lagi? Jadi dari daerah mana dulu, Mbak? Oh iya, Sekolah. saya itu lahir di suatu desa namanya Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pati, Jawa Tengah. Ya, di sana lahir, terus sekolah SD, SMP, kemudian melanjutkan ke STM. Cuma STM-nya saya keluar dari Kabupaten Pati di Kabupaten Rembang. Ya, nyari yang negeri soalnya. Siap. Ya, untuk pendidikan ya itu. Jadi lulus STM tahun 96. Lulus STM tahun 95. Tahun 95. Nah, setelah lulus STM waktu itu kan ya kita keterbatasan informasi ya. Waktu itu tidak ada rencana kuliah, memang tidak ada bayangan sebelumnya karena masalah biaya dan lain-lain. Tapi kita mau mencari kerja kemana gitu ya. Iya. Nah, waktu itu sempat melamar ya ke PT tertentu gitu. Alhamdulillah belum tembus. Tapi masih di lingkupan Pati Masih di dan lingkungan sekitarnya. Pati dan sekitarnya. Iya. Akhirnya malah kita masuk ke BLK. Oh. Nah, di BLK itu kita bagian mesin produksi bubut. Iya. Nah, ketika di sana 6 bulan, baru 3 bulan itu oleh BLK karena background kita adalah STM, itu ditawarkan untuk bekerja ke suatu PT. Waktu itu ada sebuah perusahaan kerajinan Kuningan namanya PT Krishna. Iya. Nah, ya kalau yang teman-teman saya di PT Krishna lihat podcast ini insya Allah pangling sama saya karena beda antara dulu sama sekarang. Iya. PT Krishna, kemudian ya
sebagian perjalanan hidup yang tidak saya atur itu berjalan dengan sendirinya. Waktu itu setelah sekitar setahun bekerja di Krisna, saya sempat tertarik untuk menjadi pembela NKRI, daftar ABRI. Iya. Waktu itu saya ikut secaba, ikut tes dan macam-macam, dan alhamdulillah tidak lolos. Kenapa saya bilang alhamdulillah ya, kalau lolos di TNI mungkin saya nggak ada di sini. Nggih, nggih. Saya tidak ketemu Pak Bijak. Nah, setelah gagal kemudian alhamdulillah sama orang tua saya dititipkan ke temannya waktu kecil di daerah Semarang. Semarang, di daerah Semarang itu di daerah arah Ungaran sana. Itu saya bekerja di sebuah perusahaan pabrik tisu. Nah, jadi di sana membuat kapas. Kapas itu diolah menjadi tisu, kemudian dipacking, kemudian dipasarkan ke ya toko-toko gitu. Nah, ketika dari sana itu akhir 96 ya. Yo, nggih. Lulus 95, muter-muter tadi sampai di pabrik tisu 96. 96. Nah, kemudian akhir 96 itu saya masih di pabrik tisu. Ada pengumuman dari sekolah bahwa sekolah membuka lowongan untuk tes ke Astra katanya gitu. Oh, nggih. Nah, akhirnya saya izin dari PT. Kemudian ikut tes dari ya berapa ratus orang lah ya, karena itu diambilnya adalah alumni 94 sampai 96 itu pokoknya. Pokoknya beberapa alumni gitu. Terus pesertanya itu dari STM di daerah Rembang, STM daerah Pati, daerah Juwana. Jadi ya ada 200-300 orang lah. Nggih. Ternyata yang lolos itu hanya 12. Yang terpilih 12 orang. Nah, dan termasuk saya. Alhamdulillah. Jadi ya gimana ya, ketika lolos itu pun saya merasa ini sebuah anugerah gitu. Anugerah, alhamdulillah. Karena awalnya saya kan pesimis, karena saya kan tahu teman-teman sekolah saya yang ikut tes itu, yang saya tahu persis lebih nilainya lebih bagus daripada saya akademisnya. Otomatis kalau tes ya mereka masuk, saya enggak gitu loh. Tapi kok malah mereka enggak masuk, saya masuk gitu loh. Jadi alhamdulillah ya yang di atas yang ngatur lah. Alhamdulillah. Nah, akhirnya setelah lolos tes tes psikologi ya, tes wawancara, kemudian tes kesehatan. Nah, pada sekitar Februari 97, nah, kami serombongan itu 12 orang tadi. 12 orang itu berangkat ke Bekasi. Ke Bekasi sini. Tepatnya di Cibitung. Waktu itu diantar sama seorang guru BK. Kalau di STM kan ada BK ya, Iya. bimbingan karir, atau BP atau BK Ya. sama. Diantar langsung menuju PT FNI. Ya. Nah, jadi itu habis Lebaran, selang berapa hari diantar. Ketika sampai FNI itu hari Sabtu malam Minggu. Nggih. Sedangkan minggunya itu masih libur. Nggih. Nah, kita nginep di ruang makan, tidur di situ. Seninnya baru ketemu dengan teman-teman yang sudah dulu bekerja. Itu sekitar Februari 97. Ya, Jadi begitulah. Jadi 12 teman yang dari Pati dan Rembang sekitarnya itu Ya, ke Bekasi langsung ke PT Federal Nitan, ya, yaitu Tandas. sebuah pabrik yang memproduksi valve engine di Indonesia. Jadi dari ke-12 orang itu, kawan bijak, mereka adalah orang-orang yang belum ada 100 karyawan di
PT Federal itu. Ya, betul. Ini jadi makanya saya bilang itu babat alasnya pembangunan dari awal pabrik itu berdiri itu mereka adalah orang-orang yang jumlahnya belum ada 100. Jadi salah satunya adalah Pak Darsono ini. Ini saya benar-benar bangga dan seru ya bisa ngobrol langsung dengan orang yang babat alasnya gimana kawasan industri di zaman tahun 97 itu. Nah, jadi di tahun 97 itu di pabrik otomotif ini memang masih udah ada 3 shift. Shift 1, shift 2, shift 3. Belum ada, baru satu shift saja, satu line saja. Oh, baru ada 1 shift pagi, dari pagi sampai sore. Ya. Terus masih mesinnya itu masih 1 line ya, jadi dari awal material itu ada sampai finishing ini baru ada 1 line. Sekarang udah 18 line. Sekarang udah 18 line. Tidak 26 tahun. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki. Dan kita akan tanya nih suka dukanya dulu tahun 97. Ngontrak di mana waktu itu, Pak Darsono? Oh ya, jadi waktu saya masuk pertama kali itu belum ada karyawan tetap ya di PT. Jadi semuanya masih karyawan kontrak. Waktu itu sistem kontraknya 6 bulan. 6 bulan. Evaluasi, kalau oke perpanjang lagi 6 bulan. Evaluasi baru pengangkatan atau tidak. Nah dari 12 orang itu yang qadarullah ya menjadi karyawan tetap itu ada 8. Alhamdulillah. Nah yang lainnya ada yang sakit, ada yang tidak lulus evaluasi dan lain-lain. Nah dari 8 orang ini kita waktu itu ya karena masih awam dari kampung, kita nyari tempat tinggal yang deket-deket di kawasan MM 2100. Waktu itu yang paling deket ya di depan PT Mas Pion. Desanya namanya Desa Ganda Mekar. Nah, bukan Janda Mekar ya. Waktu itu Desa Ganda Mekar ya masih relatif sepi. Kontrakan masih jarang, terus kontrakan juga masih bilik-bilik bambu gitu ya. Jalanan juga masih tanah merah, jadi kalau kita berangkat hujan itu ya blok gitu ya. Terus ya dulu pemandangan yang cukup aneh di sini menurut saya itu kan banyak makam di sekitar rumah. Di kebun-kebun itu banyak makam. Itu sesuatu yang tidak lazim di Jawa sih. Di Jawa itu makam ya di tempat umum ya. Kok di sini banyak kuburan. Jadi kalau kita pulang malam itu ya dak-dikduk juga. Waktu itu. Jadi kontrakan di PT Mas Pion itu jaraknya kalau ditempuh berjalan kaki sampai ke waktu itu di Jalan Sulawesi ya nggak sampai 30 menit lah. Tapi waktu itu kita ada ojekan itu aja ke PT cuma Rp500. Cuma Rp500 di tahun 97. Nah, kita akan tanya nih. UMR atau gaji pertama tahun 97 di kawasan industri Cibitung ini, Bekasi itu kira-kira berapa? Nah, ini suka dukanya ya. Ketika kita pertama kerja itu gaji masih 150.000 gaji pokoknya. 150.000 rupiah. Waktu itu buat bayar kontrakan atau kos-kosan itu satu kamar 80.000. 80.000. Itu dihuni 4 orang. Satu kamar lebarnya ya, 3 meter. 3 kali 2 lah. 3 kali 2. Ya kira-kira segitu. Ditempati 4 orang. Namanya juga perantau. Begitulah seninya. Jadi 20.000-an lah kita sebulan. Kalau gajinya 150 berarti masih ada sisa 130 ya. 130 itu kita buat makan. Kalau sekali makan itu misalkan nasi uduk sebungkus 500 ya. Atau ke warteg ya sama teh manis apa Rp1.000 lah ya. Berarti sebulan 30.000. Kalau pagi sama sore ya 60.000. Karena siangnya kan makan di PT.
Berarti pengeluaran kita sudah 20.000 sama 60.000, 80.000. Nah, kita dari gaji segitu masih sisa 70.000. 70.000. 70.000 itu yang 50.000 kita kirimkan ke kampung. Jadi kita pegang 20.000 buat ya buat jajan, buat apalah gitu ya, buat keperluan kita beli sabun dan macam-macam. Karena 50.000 itu kan untuk orang tua yang punya adik-adik masih sekolah dan lain itu sangat berarti. Iya. Nah, makanya walaupun ojek itu 500, kita itu lebih suka jalan kaki. Iya. Lebih suka jalan kaki supaya apa ya, menghemat gitu. Nah itulah ya, kalau boleh dibilang perjuangan ya memang perjuangan. Tapi ya kita jalani, ya alhamdulillah semua itu berjalan dengan baik sampai sekarang. Nah, saya mau tanya, awal-awal dulu itu pasti kan cuman ada satu line produksi, dan ya kita tahu bahwa mesin-mesin itu ada yang buatan dari Wintech Indonesia, ada yang dari Jepang, ada juga yang dari Taiwan mesin-mesin itu. Iya. Jadi pertama kali Pak Darsono itu ke pabrik itu, otomatis kan mesin-mesin itu belum ada di sekolah yang dulu di Pati atau di Rembang gitu. Iya. Nah, bagaimana cara belajarnya ini zaman dulu itu, megang mesin pertama kali gitu gimana caranya? Trainingnya gimana itu? Ya, jadi mungkin ini dialami hampir semua pekerja yang baru masuk kerja ya, bahwa ketika kita masuk ke tempat kerja itu kesan pertama adalah loh gitu. Iya. Di sekolah saya belajar ini sampai di sini kok mesinnya begini gitu. Jadi kita belajar dari nol. Ya mungkin yang kepake ya ilmu cara membaca alat ukur itu kita sudah pernah belajar di sekolah. Tapi untuk mesin-mesin produksi itu kan sama sekali berbeda. Ya. Sehingga kita belajar mulai dari nol. Mulai dari ini tombol on off, ini untuk memutar spindle atau apa itu mulai dari nol. Iya. Ya waktu itu kita belajar sama senior kita. Terus di situ masih ada teknisi atau trainernya lah ya, orang Jepang masih ada. Jadi saya termasuk generasi yang belajar langsung sama orang Jepang. Alhamdulillah. Walaupun bahasanya nggak ngerti, tapi dikit-dikit akhirnya ya mau nggak mau belajar. Kalau kita nanya ini apa, itu mau nggak mau kita kan belajar. Akhirnya buka-buka buku, oh kalau mau nanya ini apa, Korewa nang diska, nyantol. Kemudian kalau ketemu kita kan assalamualaikum, orang Jepang kan nggak gitu. Mereka mengatakan apa kita cari tahu. Oh kalau mengucapkan ketemu orang Jepang itu selamat pagi ya, konnichiwa. Terus bagaimana kabarnya, ya, itu kan oke nggih desu ka. Dikit-dikit kita belajar. Dan waktu itu karena masih satu line, mesin-mesin awal itu bukan mesin-mesin baru. Jadi di Jepang dulu sudah ada industri valve sebenarnya. Nah, ketika kita lihat pertama mesin itu kan ada labelnya, itu dibuat tahun berapa oleh PT apa di Jepang sana. Itu saya lihat, loh ini mesin dibuat tahun 1976, tahun 1978 gitu. Loh, tahun 1978 itu saya baru umur 2 tahun ya. Mesin ini udah ada, berarti Jepang itu udah maju dari dulu sebenarnya. Nah, setelah Jepang itu mengadakan modernisasi alat produksi, mesin tahun 78-76 ini kan disimpan di gudang. Nah, begitu mau investasi ke Indonesia, mesin-mesin ini kemudian direnovasi, di overhaul, dikirim ke sini. Dan itulah mungkin gimana ya, kita mengakui bagusnya orang Jepang, mereka bisa membuat sesuatu itu walaupun lama tapi berfungsi dengan normal. Awet gitu. Saya juga heran, ini mesin sama saya seumuran tapi bisa menghasilkan sesuatu yang
istilahnya dipakai internasional gitu ya. Betul. Nah, spare part yang dipakai internasional itu termasuk sesuatu yang harus kita ambil dari orang Jepang. Ya. Bagaimana mereka bisa melakukan itu. Gitu. Nah, begitu kawan bijak. Lalu setelah berjalannya waktu, tambah land. Ya, tambah lain. Awalnya 1 shift menjadi 2 shift. Oh ya. Nah, terus ada 3 shift, terus nambah lain lagi dengan mesin baru. Yang awalnya kan mesin bekas, Iya. kemudian mesin baru. Mesin baru didatangkan Ya, dari tapi Jepang. kombinasi sebagian baru, sebagian overhaul, Iya. renovasi. Dan terus berkembang, ya liku-likunya lah sampai sekarang. Iya. Kita juga mengalami krisis moneter tahun 98. Wah, baru masuk kerja di pabrik 1 tahun. Terus ya 98 qadarullah memang krisis moneter. Ya, Dan itu juga yang memastikan bahwa kawasan industri itu memang ide dan kreativitas dari almarhum Presiden Soeharto Soeharto. yang merancang semuanya itu, dan tentu kita semua berterima kasih kepada beliau, Presiden Soeharto. Tahun 97 baru awal-awal kerja setahun, terus 98 udah krismon. Ya, Gimana ini perasaannya, gimana waktu itu? Nah, ini kita yang masih pemula ya, baru bekerja, ketika mengalami krismon itu ya boleh dibilang pasrah. Pasrah kenapa? Karena ya kita waktu itu belum ada internet, belum ada teknologi yang canggih ya. Iya. Kita nggak tahu sebenarnya yang terjadi di dunia ini apa gitu. Iya. Kok katanya krisis moneter. Kemudian pabrik yang tadinya jalan sampai 2 shift, 3 shift, sekarang jadi 1 shift. Sehingga karyawan di shift 2, shift 3 itu masuk shift 1 semua. Oh, iya. Mesin 1 kan dikerubutin banyak orang. Akhirnya sebagian dialihkan untuk membersihkan kaca, Iya. membersihkan kebun-kebun area pabrik, Iya. sampai nyemprot-nyemprot apa itu, got, saluran air, pokoknya yang penting nggak nganggur lah gitu. Nah, ini menarik nih. Di tahun 97 masih ngontrak ya. Jadi ya kita ngontrak di luar kawasan industri itu, di daerah-daerah desa-desa sekitar situ tuh. Nah, tahun 97 berarti di dalam kontrakan itu, ini pertanyaan menarik. Apa udah punya televisi nih? Jadi tahun 97 itu ya televisi termasuk barang langka lah ya. Televisi, HP itu ya memang kalau bagi saya pribadi waktu itu termasuk barang langka, dan di antara teman-teman kita memang belum ada. Oh iya. Tapi waktu itu yang ada adalah telepon rumah sama wartel. Jadi kita menghubungi ke kampung sebulan sekali itu, di telepon rumah tetangga desa. Iya. Itu kita telepon dulu, misalkan hari Sabtu, Pak, saya mau bicara sama bapak saya hari Minggu, tolong kasih tahu ya. Tetangga saya itu yang beda kampung itu datang ke bapak saya, besok anakmu malam Minggu jam sekian mau telepon kamu ke rumah saya ya. Terus saya ke wartel, dan itu mahal biayanya. Mahal biayanya. Jadi nggak bisa sering-sering, bagi kami itu termasuk ya sangat mahal. Ya. Televisi juga belum ada yang punya di sekitar kontrakan situ ya. Tapi alhamdulillah kita bisa patungan beli radio, namanya radio nasional yang kotak hitam segini itu. Iya. Ya itu asal kita di rumah pasti radio nyala. Itu saja hiburannya. Belum ada apalagi PlayStation, game, HP belum ada ya, cuma radio itu aja hiburannya. Channel-channel favoritnya ya yang channel-channel lagu-lagu dangdut gitu, masih itu waktu itu masih populer.
seperti radio El Gangga, terus Iya. El Sinta dan lain-lain lah. Ya mungkin itulah kira-kira sebagian yang kita alami. Nah, begitu ya kawan bijak. Dari tahun 97 sampai sekarang 2023. Dan untuk yang terakhir, pesan-pesan dari Pak Darsono untuk yang sekarang baru lulus, terutama yang SMK, yang ingin merantau ke Bekasi, mau ingin merantau ke kawasan industri manapun yang ada di Indonesia ya. Itu kira-kira pesan-pesannya apa nih Pak Darsono? Iya. Jadi begini ya, yang saya sampaikan ini berdasarkan pandangan pribadi ya. Mungkin yang baik diambil, yang nggak baik ya tolong ditinggalkan. Kita sebagai orang yang boleh dibilang ikut mengasuh atau membesarkan PT ya. Kenapa dibilang mengasuh? Ya karena dari PT kecil sampai sekarang besar kan, itu kan mengasuh namanya. Iya. Kecuali tadinya belum ada terus ada, itu namanya ikut membidani. Ya, gitu. Nah, selama kita ikut mengasuh dan membesarkan PT itu ya kita bertemu dengan banyak orang dari berbagai daerah, terus berbagai latar pendidikan, adat dan budaya. Tapi ternyata di manapun itu tetap berlaku satu hal, di mana kalau falsafah Jawa mengatakan diantaranya nek dijiwit krasa lara ya aja njiwit. Nah, Iya. maksudnya apa? Ya kalau kita tidak mau bersinggungan dengan orang, tidak mau disakiti orang, ya kita jangan menyakiti orang. Ya itu yang pertama. Terus dimanapun kita berada itu yang berlaku adalah sifat andap asor. Handap asor. Nah, andap asor itu sifat di mana di hadapan Tuhan manusia itu sama. Iya. Jadi kalau kita sering lihat tulisan di bis-bis Anda sopan kami segan, itu bukan sekedar omong kosong, itu kenyataan. Betul, Dimanapun asal kita sopan, orang pasti akan menghargai kita. Ya. Nah, mungkin itu untuk yang anak-anak muda yang baru lulus, ya tetap semangat. Baik. Kita harus persiapkan diri dengan belajar, kemudian jangan lupa berdoa, dan di mana-mana peganglah prinsip kejujuran. Nah, karena kejujuran itu boleh dibilang sesuatu yang membawa ketenangan. Alhamdulillah. Nah, sedangkan dimanapun kalau kita nggak tenang itu pasti nggak akan bertahan lama. Iya. Tapi kalau kita jujur, kita tidak ada sesuatu yang disembunyikan dari orang lain, kita bisa berteman dengan tulus. Ya, kita bisa berinteraksi dengan orang lain secara ikhlas, tidak ada istilahnya gesekan-gesekan yang tidak perlu. Ya mungkin itu aja sih. Nggih. Matur nuwun sangat. Terima kasih banyak kepada Pak Darsono atas kehadirannya, atas pengalamannya. Demikian podcast kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Darsono. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya, sama-sama.